Well, good evening, everyone. How's everything? Great. Today we will talk about prepositions. Okay, preposition is kata depan sebenarnya, kata yang digunakan untuk menghubungkan kata-kata lain. Ada preposition yang digunakan untuk menyatakan tempat, ada juga menyatakan waktu. Oke, kita akan bahas itu hari ini ya. Secara umum ada dua preposition ya, preposition of place and preposition of time. Oke, kita bahas itu satu persatu ya. So, the first one we'll talk about preposition of place. Seperti yang saya bilang tadi, preposition of place adalah preposisi yang menyatakan tentang lokasi atau letak sesuatu benda. Oke, misalnya contohnya ini kita punya behind, in front of, next to, between, near, above, below, in, and on. Kita akan pelajari satu persatu penggunaannya ya. Oke, kita mulai dari behind. Oke, ketika kita menyatakan preposisi, kita harus mengacu pada suatu objek yang lain. Ketika kita mau menyatakan anjingnya ini, kita akan mengacu kepada orang ini. Ketika kita menyatakan orang ini, kita mengacu pada anjing ini gitu. Tentunya ketika kita mengacu kepada orang, preposisi yang digunakan akan berbeda dengan ketika kita mengacu kepada anjing. Oke, misalnya contohnya, yang kita acu di sini adalah the dog-nya. The dog are behind the postman. The dog are behind the postman. Jadi anjing ini berada di belakang tukang pos. Tapi kalau kita menyatakan di mana letak atau di mana posisi tukang pos, pasti kita akan menggunakan preposisi yang berbeda. Kita akan menyatakan the postman is in front of the dogs. Gitu. The postman is in front of dogs karena ada dua dogs. Oke? Nah, lawan kata behind, in front of ini, misalnya contohnya the dog. Karena kita mengacu kepada dog-nya, di mana posisi dari dog-nya, kita akan gunakan acuan dari orang ini. Oke? The dog is in front of the man. The man-nya yang ini ya. Oke, itu penggunaan in front of. In front of itu harus selalu bertiga ya, nggak boleh front aja, tapi in front of gitu. Oke, selanjutnya. Nah, next to biasanya digunakan untuk menyatakan tempat atau posisi di mana satu benda berada simetris atau sejajar dengan benda yang lain. Misalnya kalau kalian duduk gitu, bisa dikatakan sejajar gitu. Tapi kalau misalnya ada yang di depan satu, di belakang satu, itu tidak next to. Oke? Misalnya this one. The bones is next, kita pakai acuan anjing ya. The dog is next to the bones, atau the bones are next to the dog. Seperti itu. Oke? Posisi yang lain, between. Nah, between mengacu kepada dua objek acuan. Oke, jadi ada satu benda mengacu pada dua objek yang lain. Jadi benda itu berada di antara, tapi di antaranya sejajar ya, entah sejajar ke samping atau ke belakang atau ke depan ya. Karena ketika posisinya tidak beraturan, dia tidak bisa disebut between, biasanya disebut among. Oke, misalnya the bone is between two dogs. Two dogs. Oke. Selanjutnya, nah, preposition of place near and close to itu sama-sama artinya dekat ya. Tapi close to biasanya lebih ke relations gitu. Oke. The dog is close to the book, atau the dog is near the book. Oke, kalau near nggak perlu to ya. Near the book. Kalau close perlu to. Close to the book. Oke, selanjutnya adalah preposition of place above and over. Nah, the blue dog is over the fire hydrants. Jadi anjing ini berada di atas dari pompa air ini. Jadi over biasanya dipakai ada movement dia di sana ya. Kalau above ya di atas saja. Oke. Nah, kebalikannya. Sekarang tadi anjingnya yang ada di atas. Sekarang di bawah anjingnya ada
fire hydrant. Bisa dipakai under and bisa dipakai below. Kalau under is covering ya, menutupi biasanya. Okay. The fire hydrant is under the blue dog. Okay, tepat ya berada di bawahnya dia. Okay, in, the preposition of place in. There is a thermometer in the dog mouth. Okay, itu berada di dalam ya, tetap di dalam. Okay, setiap ruang yang memiliki dalam itu bisa dipakai in. Okay. Selanjutnya adalah the dog is on the table. Kenapa tidak above the table? Karena dognya ini adalah menempel pada mejanya. Lain kalau di sini melayang atau digantung dia, it's above the table. Tapi karena dia menempel pada mejanya, itu dipakai on the table. Oke. Selanjutnya, ini tugasnya nanti ya. Silahkan kalian deskripsikan ini, latihan mendeskripsikan ini ya. Jadi kira-kira apa saja yang ada di foto ini. Misal contohnya laptop ini berada di mana, kipas angin ini berada di mana, pencil berada di mana. Oke, nanti kalian deskripsikan ya sebagai latihan. Nah, ini juga link YouTube yang bisa kalian saksikan ya. Silahkan disaksikan ini sebagai tambahan informasi. Jadi kalian bisa memahami preposition of place lebih dalam. Oke, selanjutnya tadi kita bahas tentang preposition of place. Sekarang kita bahas tentang preposition of time. Preposition of time yang umum adalah on, in, at. Oke, on dipakai untuk menyatakan days of week. Berarti on Monday, bukan in Monday. Oke, on Sunday, on Friday, gitu. Bukan in Friday. Oke. Kalau in dinyatakan untuk menyatakan month, season, time of the day, year, and after certain period of time. Misalnya in August, in the winter, in the morning, in 2006, in an hour. Oke. At dinyatakan untuk menyatakan night, for night, for weekend, and for certain point of time. Intinya at itu lebih spesifik ya. Misalnya at night, at the weekend, at the weekend, at 9:30. Okay. Since dinyatakan untuk menyatakan from a certain point of the time. Jadi ada suatu periode poin tertentu di masa lalu sampai sekarang. Jadi berlanjut ya dari 1980 misalnya since 1980. Gitu. Kalau for itu menyatakan durasinya ya. Jadi misalnya for 2 years. How long have you been studied in Dwi Genre? I've studied in Dwi Genre for 6 months. Misalnya gitu. Ago itu menyatakan yang sudah lewat ya. Jadi 2 years ago, 2 tahun yang lalu seperti itu. Selanjutnya before. Before itu menyatakan early than certain point in the time. Jadi sebelum sekarang ya. Misalnya before 24. To itu menyatakan telling the time, misalnya 10 to 6 gitu. To itu sebenarnya menuju, bisa diartikan menuju ya, jam 10 menit menuju jam 6 gitu maksudnya. Kalau pass, kebalikannya, lewat. Kalau jam kan ada yang pass, ada yang to, ada yang lewat, ada yang menuju gitu maksudnya. 10 past 6, jadi 10 ini adalah menitnya, berarti 10 menit lewat jam 6. Oke. To till until and marking the beginning and the end of the period. Okay, from Monday to atau till Friday. I study from Monday till Friday. Saya belajar dari Senin sampai Jumat. Till dan until is a sense of how long something is going. Misalnya, is on holiday until Friday. By is the sense of at the latest and up to the certain times. I will be back by 6 o'clock. Say by 11 o'clock I had read 5 pages. Oke, ini aktivitasnya ya. Oke, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah I have a empty room for you here. You can decorating based on your liking. Okay,
you can decorating based on your liking. Okay, if it is your room, ketika ini adalah kamar kalian, kalian bebas mendekorasinya. Kan ingin letakkan apa di sini? Misalnya ada tempat tidur kah, ada foto kah di dinding, ada di pojokan ada misalnya TV atau seperti apa, atau fridge, ada misalnya kalian mau letakin kulkas di sini, terserah kalian. Bebas-bebasnya kalian untuk mendeskripsikan. Misalnya contohnya, kita pakai I will ya. I will put a bed in the middle of the bedroom. Misalnya, saya letakkan bed di sini, di middle. Above the bed, I will put a electric round lamp gitu. Maksudnya mau letakin lampu bundar di sini gitu. So the bed is between two night lamp gitu. Kalian ada letakin meja di sini misalnya. Oke, 2 meja tidur. Dan apalagi silakan. Minimal kalian letakkan 10 benda yang ada di kamar kalian. Oke. I will put this di mana? Gunakan preposition of place-nya ya. Oke? Paham? Oke. Good luck. Break a leg. Okay, see you on the next meeting. Okay. Have a great day for all of you.